Sehingga kita membaca majami'ul hamdi wassalati, kumpulan nang menghimpunkan semua salawat dan semua pujian terhimpun di situ. Sunat mengaminkan si makmum. Makmum nang mana? Makmum yang mendengar doa imam. Amin, amin. Bila isinya doa, amin, amin. Ketika dengar pujian hanya memanggil Allah, kada belum doa, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi saja kan. Nah, kayak itu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah. Qala syekhuna ammal mubalaghatu fil jahri bihima fil masjidi bihaitsu yahsulu tashwishun ala musallin fayambaghi hurmatuha. Pembicaraan kita sebelumnya adalah disunnatkan berzikir, disunnatkan berdoa mengiringi sembahyang. Dalilnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyud du'ai asma'u, doa mana yang paling didengar, maksudnya yang sangat dekat dikabulkan oleh Allah. Maka ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab jawfal laili wa duburas salawatil maktubat. Doa yang paling didengar oleh Allah yang sangat dekat dengan ijabah, yaitu doa di rongga malam dan di belakang salat fardu. Atas dasar inilah disunnatkan berzikir, berdoa di belakang mengiringi salat fardu, tetapi secara sir dengan suara rendah. Suara rendah ini bagi orang yang salat sendirian, bagi makmum, dan bagi imam yang tidak menghendaki mengajarkan atau mengirit membimbing makmum yang hadir. Kalau imam ini banyaring dengan niat mengajarkan orang yang di belakangnya, atau supaya orang yang di belakang mengaminkan doanya, maka ketika itu disunatkan nyaring. Kada apa nyaring. Nah, tetapi kalau kada menghendaki pina bisa aja berdataan, maka berarti yang terbaik adalah dengan suara rendah. Nah, bagaimana kita nyaring, sangat nyaring, berzikir, berdoa ini sampai mengganggu orang. Nah, faidah di sini jawabannya faidah. Qala syekhuna, berkata oleh syekhuna Ibnu Hajar, ammal mubalaghatu fil jahri, adapun bersangatan pada nyaring banget, bihima dengan zikir dan doa ini, fil masjidi di dalam masjid, orang sembahyangan, bihaitsu yahsulu tashwishun ala musallin, sekira-kira hasil atau terjadi gangguan atas orang yang sedang salat, payambaghi hurmatuha, kata Syekh Ibnu Hajar, ini seyogianya haram yang demikian itu. Nah, mubalaghah sangat nyaring tadi. Tapi mun kada dehanang terganggu kada apa-apa. Di sinilah ada pendapat-pendapat yang lain. Kalau terganggunya itu mutlak terganggu kan ada kan? Kalau ada yang menjawabkan pulang, kalau terganggunya banyak sampai bilang kada ingat di rakaat lagi, kada kawan bacaan lagi orang, nah ini haram. Tapi kalau terganggunya sedikit makruh. Nah, ada juga yang merincikan yang kayak itu.
Nah, habis pembahasan tentang berwirid dan berdoa habis sembahyang. Yang jelas hukumnya sunnah. Nah, sekarang furu'un, beberapa cabang-cabang. Yusannu ibtitahud du'ai bilhamdulillah. Disunnatkan memulai doa dengan alhamdulillah. Nah, sunat membaca alhamdulillah. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, dan salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunat nih. Sunat bila memulai doa neng itu alhamdulillah dan salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khatmu bihima, dan disunatkan menutup doa bihima dengan keduanya, yakni dengan alhamdulillah dan salawat pula. Coba bertambah sebuting wa bi amin dan dengan amin. Nah, jadi menutupnya dengan itu sunat 3, membukanya 2 aja. Membuka alhamdulillah dan salawat. Kalau menutup doa alhamdulillah, salawat dan amin. Jadi jangan berdoa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, salawat dah. Walhamdulillahirabbil alamin, tutup amin. Nah, sunat demikian. Kenapa disunatkan? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Fudalah ibni Ubaid radhiyallahu anhu. Telah kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, dalam kitab Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qol, dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi walam yumajjidillah ta'ala walam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seseorang yang berdoa di dalam salatnya, tetapi tidak memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajala hadza. Nah, kata baginda Nabi, telah tergesa-gesa ini orang. Jadi Nabi kita orang nang ini tergesa-gesa. Summa da'ahu. Kemudian Nabi memanggil laki-laki ini, nang berdoa, nang kada bersalawat, kada alhamdulillah ini, dipanggil oleh Nabi. Faqala lahu aw li ghairihi. Maka baginda Nabi pun berkata kepada laki-laki ini, aw li ghairihi, atau bagi yang lainnya juga. Kata baginda Nabi, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih subhanahu wassana'i alaihi summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u ba'du bima sya'a. Kata baginda Nabi, apabila telah salat atau berdoa oleh salah seorang kamu, maka hendaklah dia memulai dengan memuji Tuhannya subhanahu dan menyanjungnya, kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u ba'du, kemudian dia berdoa sesudahnya, bima syaa, dengan apa yang dikehendakinya. Nah, atas dasar inilah sunat hukumnya memulai doa dengan alhamdulillah, memuji Allah, dan bersalawat atas Nabi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Nah, sabuting dalilnya bahwa belum berdoa tuh baca alhamdulillah dan salawat. Kemudian warawaina fi kitabi Umar bin Al-Khattab,
radhiyallahu anhu qala, dan telah meneriwayatkan dalam satu kitab Umar radhiyallahu an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya elah, qal, Sayyidina Umar berkata, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi, sesungguhnya doa itu mauquf, terhenti di antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un, doa ini tidak naik sedikit pun. Hatta yusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, sampai orang yang berdoa nang ini bersalawat atas nabimu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak itu. Jadi ini diperhatikan benar doa kita ini, jangan sampai kada diawali dengan alhamdulillah, memuji Allah dan bersalawat. Nah, wa yanbaghi ay yataharra majami'al hamdi wa afdaluha, dan seyogianya pulang seseorang yang berdoa tadi memuji Allah, tetapi sebaiknya memperhatikan akan pujian-pujian yang mengumpulkan. Ada pujian yang mengumpulkan semua pujian. Wa afdaluha, dan paling afdal al pujian yang itu alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Nah, itu seyogianya secara umum memuji Allah sudah menjadi pembuka pintu doa, tetapi nang terbaik jadi sidin, nang paling abdal ada pujian nang mengumpulkan semua pujian. Nang paling abdal ya tadi alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu pujiannya. Nah, kemudian wa majami'as salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat nang mengumpulkan atas Nabi sallallahu. Jadi salawat nang paling komplit atas Nabi sallallahu itu dijaga juga. Nang paling bagus salawatnya. Apa yang paling afdal? Wa afdaluha salatut tasyahud, dan yang paling afdalnya salat itu salawat tasyahud. Sebagaimana salat tasyahud? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itu yang paling afdal. Nah, cuma di sini lakin la salama fiha. Nah, tetapi tidak ada salam pada salawat ini. Nah, lalu ditambahi payazidu akhiraha, maka dia tambah orang naimbah majid, dia tambahi wasallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan fi. Nah, itu hendaknya kata pengarang i'anatut talibin ini yang dijaga. Kalau orang alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim dia Fatihah sudah, cuma yang paling afdal yang ini kita baca alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hanya salawat sebagaimana salawat di tasyahud akhir sampai majid, lalu tambahi wasallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi bubuhan untuk tukang doa bagus dijagain yang ini. Ini yang paling afdal dari seluruh pujian dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang oleh alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Selesai pujiannya. Kemudian paling afdal salawat nih Allahumma, sebagaimana salat tasyahud Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, cuma kalau ada salam di situ lalu tambahi wasallim tasliman katsira tayyiban mubarakan fi. Nah, sehingga kita membaca majami'ul hamdi wassalati, kumpulan nang menghimpunkan semua salawat dan semua pujian terhimpun di situ. Harapan kita besar, harapan diangkat doa kita itu dengan sebaik-baiknya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya itu nang membaca doa, nang mendengarkan. Nah, wa ta'minu ma'mumin sami'a du'a al-imami. Sunnat mengaminkan si makmum. Makmum nang mana? Makmum yang mendengar doa imam. Amin, amin. Bila isinya doa, amin, amin. Ketika dengar pujian hanya memanggil Allah, kada belum doa, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi saja kah? Nah, kayak itu. Ya dafi'al bala, ya Allah. Nah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Idfa'anna, amin, amin. Nah, ini kadang-kadang tak terperhatikan. Bahkan kita baca sambil mengantukkan, apalagi subuh. Ya. Itu ada andangahnya sedikit. Bubuhannya jadi bubuhannya. Makanya diaminakan. Makanya aku baik turun berdahulu. Aku banget lagi kada pasnya. Berdoa Allah habis-habis. Nah, bagaimana kalau makmum ini kada mendengar doa imamnya? Nah, fa illam yasma'hu da'a bi nafsihi. Kalau kebetulan kita kada mendengar doa imam, maka berdoalah untuk dirinya sendiri. Berdoa sorangan. Ini bagi makmum nang kada mendengar doa imamnya. Nah, jadi sunat mengaminkan doa imam si makmum nih. Wa in hafizadzalika, sekalipun dia hafal doa yang dibaca imam tadi, tetap nang disunatkan mengaminkan, kada membaca doanya. Nah, sunat. Berikutnya lagi apa yang disunatkan? Nah, bagi makmum mengaminkan wa raf'u yadayhi tahirataini hadwa mankibaihi. Disunatkan mengangkat dua tangannya yang suci, hadwa mankibaihi, membetuli dua bahunya. Nah, jadi pas sejajar dengan bahu, sejajar. Kada kayak ini, apalagi kayak ini, kada dapat pahala sunat mengangkat. Tetapi syarat doa apa? Sunat mengangkat dua tangan ketika berdoa ini apabila tangannya suci. Nah, kharaja bihima al-mutanajjisatani, maka tidak termasuk yang sunat mengangkat ini tangan yang bernajis. Fa innahu yukrahu raf'uha. Makruh hukumnya mengangkat tangan yang bernajis ketika berdoa. Sambil betapak nyamuk Pak deh. Tahu sambil begeru besah tangan, atau sambil mengurutis bisol bedereh tangan. Ketika tangan ini bernajis, berdoa diangkat, maka hukumnya makruh. Jadi mun ada orang berdoa kada mengangkat tangan, mungkin tangan sidin najis. Terus angka baiknya kita. Tapi jadi kada mengangkat terus, berarti najis terus tangan sidin tak. Kenapa maka cuman sampai bahu? Nah, karena rupanya baginda Nabi itu berdoa beberapa hal. Kadang-kadang Nabi itu mengangkat sampai bahu. Kadang-kadang lebih pada bahu. Idzashtaddal amru, apabila sangat mendesak suatu perkara, sidin angkat sampai beberapa ayat kan
andai sidin berdoa tuh ketiak sidin tuh kelihatan. Salah satunya ketika beliau berdoa saat menghadapi perang Badar ketika itu. Tangan sidin terangkat. Nah, kenapaan? Sekitar 313 orang sahabat menghadapi lebih dari 1.000 musuh ketika itu. 3 kali lipat satu musuh 3. Sementara seandainya gagal pada saat itu, ada lagi pendakwah Badar itu. Tapi akhirnya dikabulkan oleh Allah. Salah satu mukjizat yang terlihat ketika itu, belum lagi sahabat ini memukulkan pedang kepada orang miskin, orangnya sudah mati berdahulu dah. Orang-orang perang Badar ketika itu. Termasuk kan yang mati pada saat perang Badar itu Abu Jahal. Di perang Badar ketika itu. Nah, kalau Imam Al-Ghazali itu hatta yura bayadu ibtaihi. Jadi Imam Ghazali mengangkat tangan ini sampai dilihat putih ketiaknya. Berarti suruh mengangkat kayak ini. Nah, tetapi kemudian ini diihtimalkan kemungkinan Imam Ghazali berkata demikian ini alama idzastaddal amru, apabila perkara ini sangat mendesak. Ditambah lagi ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa sampai mengangkat dua tangannya sampai hatta ru'iya bayadu ibtaihi, sampai dilihat putih ketiak beliau. Kapan? Fil istisqa'i, pada saat istisqa, salat meminta hujan. Itu nanti kan ketika sangat diperlukan hujan, Nabi kita mengangkat. Dan makanya di Madinah tuh ada masjid Ghumamah namanya. Di mana ketika Nabi SAW di tempat itu berdoa, belum lagi Nabi ini menurunkan tangan sidin, awan telah berhimpun untuk hujan. Ini mukjizat sidin bang. Pun kita ada asa jauh bang pada nengenta. Nah sekarang setelah disunatkan mengangkat dua tangan, apa lagi yang disunatkan pada saat berdoa? Wa mashul wajhi bihima ba'dahu, disunnatkan mengusap wajah dengan kedua tangan sesudah berdoa. Sunat dengan kedua tangan. Sunat. Kalau mengusap wajah setelah sembahyang kan Nabi kita dengan tangan kanan saja. Tapi ketika sidin berdoa, ini rupanya mengusap dengan dua belah tangan. Sunat hukumnya. Nah, baru kita sini bang udah diam. Alhamdulillah. Sini bang. Padahal muha. Nah. Wastiqbalul qiblati. Nah, dan disunatkan menghadap kiblat halataz zikri wad du'a awid du'ai, ketika berzikir dan berdoa. Sunat hadap ke kiblat. In kana munfaridan au ma'muman, apabila kita itu salat sendirian atau menjadi makmum. Ammal imamu, adapun imam, idza tarakal qiyama min musallahu, apabila dia meninggalkan berdiri daripada tempat salatnya, alladzi huwa afdalul, yang paling afdal sebenarnya ada bergeser ya. Nah, tetapi seandainya seorang imam kada hendak beugah, kada hendak pindah daripada tempat salatnya, fal afdalu ja'lu yaminihi 'alal ma'mumina, maka yang afdal menjadikan sebelah kanannya atas makmum, wa yasarihi 'alal qiblati, dan menjadikan sebelah kirinya ilal qiblah, ke arah kiblat. Bahu kanan ke arah makmum, bahu kiri ke arah kiblat. Ini kadang-kadang wadah kita ini jadi masalah. Situ orangnya ada dia lagi, orangnya di situ beretaan. Di sini beretaan, imam sini amun hadap ke situ memang bahu kiri ke anu, tapi makmumnya kada dia lagi di situ. Pasti kincong sedikit. Itu nang afdal. Nah, beberapa hal. Nang afdal ibu uga. Kemudian saat yang kedua menjadikan bahu kanan ke arah makmum, bahu kiri ke arah
Namanya ke arah kiblat. Tapi ada riwayatnya yang lain, itu langsung menghadap ke arah makmum. Nah, walau fid doa, bagaimana pada saat berdoa imam ini? Sekalipun kata Imam Ibnu Hajar, pada saat berdoa tetap posisi si imam ke arah kanan, bahu kanan ke makmum, bahu kiri tetap ke apa ngarannya? Kiblat pada saat berdoa. Itu pengecualian bagi si imam. Kalau makmum atau salat sendirian, semuanya disunatkan mengarah ke arah kiblat. Nah, selesai sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.